Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haq liyazhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala talabul ilmi rabbi sholli sholli wa yassiril amri wa uqdatam lisan yafqahu qawli rabbi jini iman warzuqni faman la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita semuanya mengucapkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Jadi kita itu harus mensyukurinya karena Allah Subhanahu wa taala itu udah mempercayakan sisa-sisa umur kita itu yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang patut kita syukuri itu ada 4 ya, di antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Yang alhamdulillah dengan 4 nikmat tersebut yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saudara-saudaraku dan saya bisa bertatap muka walaupun lewat medsos. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tolong bantu channel saya, channelnya itu Santri Angin. Tolong bantu like dan share ya. Hitung-hitung sedekah ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, kenapa saya itu bilang saudara-saudara? Saudara dari mana gitu ya? Saudara dari Islam. Dikarenakan sesama muslim itu adalah masih bersaudara gitu. Cuma yang kuatnya itu saudara dari Islam gitu. Cuman kalau kita lihat dari Nabi Adam ya udah pasti ya, semuanya itu masih bersaudara karena seluruh umat manusia, bukannya yang Indonesia aja, seluruh dunia yaitu umat cucunya Nabi Adam alaihi salam. Makanya saya itu bilangnya saudara-saudara. Salam hormat saya kepada guru besar Mas Karyo, tidak lupa juga kepada Guru Adin, tidak lupa juga kepada Pak Haji Master Maulana, Pak Haji Master Firmansyah, dan kepada Master Budi. Salam hormat saya kepada Gus Hadi, Mbah Blangkon, salam hormat saya, dan salam hormat saya kepada para ahli al-hikmah spiritual, di antaranya yaitu Ustaz Kiai Haji Ujang Bustami, Gus Samsudin, Gus Nur, Gus Nasihin, Gus Yuda, Gus Idris, Kim Mercon, Kang Jai, dan Bang Joker. Salam hormat saya, salam persaudaraan sedunia. Dan tidak lupa juga kepada guru besar agama saya yang ada di daerah Pandeglang, Banten,
yang ada almarhum yang bernama Kiai Haji Ustadz Jupri dan Kiai Haji Ustadz Suwanda, salam hormat saya. Dan tidak lupa juga kepada guru agama yang lainnya seperti Pak Ustadz Idit yang dari Kuningan, Pak Ustadz Musa yang dari Jawa, Pak Ustadz Imran yang dari Kuningan, Pak Ustadz Majid yang dari Kuningan, Pak Ustadz Adi yang dari Kuningan juga, dan Pak Ustadz Uda yang dari Padang, salam hormat saya. Tidak lupa juga kepada Pak Ustadz Jaya dan Pak Ustadz Tata, salam hormat saya. Salam serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada manusia yang paling terpilih, manusia yang paling terhormat, manusia yang paling mulia, manusia yang mudah mendobrak kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan, kezaliman, yaitu baginda alam kita Habibah wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam gelap gulita menuju alam terang-terang, darinya tidak tahu menjadi tahu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para syuhada, para sadiqin, para salihin, para ulama, para kiai, para ustadz. Mudah-mudahan semuanya kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, dan ketika di akhirat nanti mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan tentang berpuasa gitu. Saya mau tanya, apa sih tujuannya puasa? Ya, tujuannya apa sih puasa? Anda berpuasa tujuannya apa gitu? Saya mau tanya, Anda menahan lapar, menahan haus dari beduk subuh nyampe beduk maghrib, tujuannya sih apa? Saya mau tahu tujuannya apa puasa sih? Ada yang bertanya, katanya tujuan puasa itu ya untuk menghapus dosa. Bukan. Kalau untuk menghapus dosa itu bukan berpuasa, tapi bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Setelah itu minta ampunan kepada makhluknya, itu kepada yang diciptakannya, itu kepada manusia. Kalau kita punya salah kepada orang, sebelum kita minta maaf kepada orangnya, ya kita harus minta maaf dulu kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita minta maaf kepada yang diciptakan, yaitu makhluknya, yaitu manusia. Baru itu untuk menghapus dosa. Dan ada yang bilang katanya tujuan puasa itu wajib. Itu mah hukumnya gitu ya. Karena hukum puasa itu hukumnya wajib. Ini kan tujuannya. Tujuan puasa apa sih gitu kan? Kenapa? Nggak tahu, apalagi saya gitu. Jadi begini, saudara-saudara yang dirahmati Allah, tujuannya puasa itu kalau kata guru saya itu supaya kita itu untuk tatakun, itu untuk menjadi orang bertakwa. Karena di ujung ayat itu ada yang tatakun gitu kan, itu untuk bertakwa. Kalau kita merasa orang bertakwa, merasa orang beriman, ya kita harus berpuasa gitu. Karena orang Islam itu belum tentu berpuasa. Kalau orang beriman, orang bertakwa dapat puasa gitu. Karena di ayat pun yang dipanggil itu orang-orang beriman dan bertakwa, bukan orang Islam. Kan dijelaskan di surat Al-Baqarah, yaitu ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Itu kan
Yang dipanggil itu kan orang beriman dan orang bertakwa, bukan orang Islam. Makanya orang-orang Islam itu banyak yang nggak puasa, contohnya para supir-supir gitu kan, para nelayan, para tukang bangunan, mereka banyak yang nggak puasa padahal agamanya Islam, karena mereka itu tidak merasa, tidak terpanggil, tidak terpanggil orang beriman dan orang bertakwa. Karena di ayat pun kan yang dipanggil hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa gitu kan. Makanya mereka itu pada puasa karena mereka tidak merasa orang beriman dan bertakwa. Coba kalau mereka merasa orang beriman, orang bertakwa, insya Allah mereka itu akan berpuasa. Dan di ayat yang selanjutnya itu diwajibkan atas kamu, atas orang-orang terdahulu gitu. Nah, siapa orang-orang terdahulu? Yaitu para nabi. Di zaman para nabi, dari nabi, semuanya nabi gitu ya. Dan juga di zaman para khalifah, mereka pun udah puasa gitu. Seperti khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abdul Muthalib. Dan juga di kerajaan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan kerajaan Salahuddin Ayyubi dan Turki Utsmani. Itulah orang-orang terdahulu sebelum kita berpuasa. Orang-orang terdahulu juga udah pada berpuasa, zaman para nabi, zaman para khalifah, di zaman para dinasti kerajaan, dan sekarang di zaman presiden. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan saya hormati, jadi tujuan puasa itu yaitu untuk bertakwa gitu. Karena puasa itu hukumnya wajib perintah gitu. Ini adalah perintah gitu. Makanya kita itu harus berpuasa. Kalau kita merasa orang beriman, orang bertakwa, puasa. Iya, harus puasa, bukan harus tahu, tapi wajib gitu. Dari ujungnya pun tetap pun supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa gitu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berbicara di sini bukannya saya merasa sok pinter, sok berilmu, sok alim, sok paling baik, tidak. Cuman saya itu merasa orang muslim, jadi hukumnya wajib untuk menyampaikan di dalam kebaikan gitu kan. Dari Rasulullah pun dijelaskan kan, sampaikanlah dariku walaupun dengan satu ayat gitu. Jadi sampaikanlah walaupun saudara tahu ayat itu tujuannya apa, maknanya apa, ya sampaikan. Terus ada yang bertanya, apakah kita berdakwah berceramah harus menjadi ustaz dulu, menjadi kiai dulu, menjadi ulama dulu? Tidak. Semuanya boleh berdakwah, semuanya boleh menyampaikan asalkan tahu dengan ilmunya gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mandang dia itu siapa, tidak mandang dia itu ulama, kiai, ustaz, tidak mandang dia itu tukang sampah, tukang bangunan gitu ya, tukang jualan. Boleh menyampaikan ayat-ayat Allah. Fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kita berusaha menjadi orang yang lebih baik, karena sebaik-baik orang itu ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita itu jangan merasa menjadi orang baik kalau kita belum bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, di hadis Imam Muslim pun seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa bermanfaat bagi orang lain? Entah itu kita bisa berbagi harta, berbagi ilmu agama, berbagi seperti barang-barang gitu ya, berbagi kue, berbagi sembako, yang penting bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Itulah. Nah, kembali lagi kepada
yang tadi. Jadi tujuannya puasa itu yaitu untuk taqwa, untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena arti takwa itu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya gitu. Itulah arti takwa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, namanya juga saya masih belajar gitu ya. Tidak harus dimaklumi kalau kata-kata saya belum lancar. Cuma saya berinisiatif gitu ya, untuk berbagi ilmu dengan saudara-saudara yang saya dapat dari pengajian-pengajian tuh ya. Jadi saya sampaikan kan dari pun sampaikan walaupun dengan satu ayat, makanya saya sampaikan. Nah, saya ulangi lagi, tujuannya puasa itu yaitu untuk bertakwa. Mungkin saya tutup saja. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia.